Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, orang yang bodoh dan yang lemah bagi dunia sering dipandang sebelah mata, dianggap rendah, disepelekan, kurang dihargai, dianggap enteng, dan dianggap tidak ada. Orang-orang yang berhikmat merasa lebih pintar, sehingga mereka memandang rendah orang yang bodoh dan yang lemah. Mereka semena-mena terhadap orang yang bodoh dan yang lemah. Kita bisa saja berada pada posisi orang yang bodoh dan yang lemah ini, dihina oleh orang lain. Namun, selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Ingatlah, kita berasal dari tanah liat. Tuhan adalah penjunan kita. Dialah yang membuat dan membentuk kita. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Bukan kehebatan kita yang membuat kita menjadi baik, namun semua karena kehebatan Allah yang membentuk kita. Janganlah bermegah dan menjadi sombong, karena kita hanyalah tanah liat buatan Allah. Semua yang kita miliki karena anugerah Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa orang yang bodoh dan lemah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Memang, orang yang tidak berdaya, lemah dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan. Mereka lebih terbuka dan tergantung kepada Allah. Mereka sangat membutuhkan kehadirannya. Merekalah yang dipilih Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan memakai manusia yang terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Tuhan Yesus dilahirkan di kota yang kecil di Bethlehem. Yesus memilih para nelayan yang berpendidikan rendah menjadi muridnya. Tuhan senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil, untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung pada kekuatan manusia, tetapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sobat Kairos yang terkasih, dalam firman Allah kita dapat menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Musa yang tidak pandai berbicara dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Daud yang bertubuh kecil, seorang gembala domba, dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat yang bertubuh besar. Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dipakai Tuhan untuk memberi makan sebanyak 5.000 orang. Petrus, seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, dipakai Tuhan menjadi pemimpin gerakan kekristenan mula-mula. Tuhan memakai mereka semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia juga bisa memakai kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu mudah. Tuhan dapat memilih kita, orang yang bodoh dan yang lemah, untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan namanya. Karena itu, hindarilah sikap yang menyepelekan orang yang bodoh dan yang hina. Kita harus menghargai mereka sebagai ciptaan Allah. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.